Oke, kembali lagi bersama saya, Adi Yusuf. Saya adalah seorang mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2019 UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu pada pembelajaran atau mata kuliah metode intervensi individu dan keluarga. Dan dalam penjelasan kali ini saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang pengertian. Nah, untuk praktek pekerjaan sosial individu sendiri, saya mencoba untuk mendefinisikan satu persatu. Mulai dari pekerjaan sosial yang menurut IPSW adalah sebuah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan serta pembebasan orang. Jadi pekerjaan sosial sendiri adalah sebuah profesi yang dia memiliki peran untuk melakukan pembangunan sosial kemasyarakatan seperti itu, dan untuk juga mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat secara umum, secara luas. Dan kemudian untuk praktek pekerjaan sosial sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, untuk praktek pekerjaan sosial ini tentu dengan adanya undang-undang ini telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, sehingga pekerjaan sosial ini dalam prakteknya adalah sebuah tugas atau profesi yang secara profesional dan secara terpendidikan dia tersupervisi untuk melakukan pembangunan sosial, kemudian pengentasan sosial, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, individu, kelompok, dan keluarga untuk agar mereka itu bisa kembali ke berfungsian sosial mereka, seperti itu. Jadi prakteknya ini tidak hanya berfokus pada mikro, tapi juga meso dan makro, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu. Nah, di sini dapat didefinisikan bahwa kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu adalah struktur proses pertolongan pekerjaan sosial berupa urutan tahapan dan cara bertindak yang terdiri dari bagian proses di mana pekerja sosial harus menyesuaikan fungsi dan tugasnya pada setiap sub proses yang bisa disebut dengan episode of service. Di sini dapat dipahami bahwa seorang pekerja sosial itu dalam prakteknya dia perlu membuat sebuah acuan-acuan untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif, efisien, dan maksimal seperti itu, dengan membuat urutan-urutan rangkaian proses pekerjaan sosial praktek, kemudian tahapan-tahapannya juga, dan cara-cara atau metode ataupun strategi dalam melakukan praktek tersebut. Nah, di sini dalam kesimpulan dari dengan garis besar dari kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu ini adalah tersusun dari dua komponen paling penting, yaitu helping proses, terus kemudian action proses. Yang keduanya merupakan sebuah proses perbantuan, proses untuk melakukan aksi. Yang keduanya itu adalah salah satu kesatuan dalam sebuah episode of process. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu komponen-komponen praktek pekerjaan sosial. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah klien, kemudian pekerja sosial, kemudian badan sosial, tim staf pertolongan, sistem intervensi, dan
situasi pertolongan. Oke, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jauh, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu klien yang pertama. Di mana klien menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 adalah penerima manfaat pelayanan praktek pekerjaan sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sehingga siapapun itu yang dia menerima pelayanan dari seorang pekerja sosial untuk atas masalahnya, atas kehidupannya, baik itu bersifat individu maupun keluarga maupun kelompok maupun masyarakat atau apapun itu, maka itu bisa dianggap sebagai klien. Seperti itu. Kemudian seorang klien mendapatkan pelayanan berdasarkan kontrak antara klien dan lembaga atau pekerja sosial. Nah, di sini seorang klien akan terikat kontrak dengan seorang pekerja sosial secara individu, secara personal, ataupun dengan lembaga. Kenapa? Karena tentu dalam sebuah kegiatan profesional, kontrak menjadi suatu hal yang penting di awal dari sebelum dilakukannya proses ataupun berjalannya program. Seperti itu. Kemudian pelayanan dibutuhkan klien kepada pekerja sosial untuk menyelesaikan masalah. Nah, tentu dari seorang klien yang datang ke pekerja sosial adalah seseorang yang punya problem pada hidupnya dan berharap untuk dapat menyelesaikan masalahnya, sehingga pekerja sosial ini menjadi alternatif bagi seorang klien ini untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik atas masalahnya, seperti itu. Kemudian pelayanan diberikan dari segi perasaan, keluhan, permasalahannya dengan dengan jaminan keterjagaannya rahasia klien. Nah, jadi di sini seorang pekerja sosial, dia tidak hanya memberikan pelayanan yang berupa pelayanan fisik atau pelayanan yang bersifat empiris, tapi juga seorang pekerja sosial harus memberikan pelayanan-pelayanannya yang bersifat kasat mata, pelayanan-pelayanan yang tidak dapat dilihat, yaitu berupa perasaan, terus kemudian tenggang rasa terhadap keluhan-keluhan dari kliennya, kemudian juga dari semua itu seorang pekerja sosial harus memiliki satu komitmen, yaitu menjaga kerahasiaan klien. Nah, kemudian untuk lebih lanjut lagi ke komponen kedua, yaitu pekerja sosial. Jadi komponen penting karena pekerja sosial sendiri adalah eksekutor dari dari profesi pekerjaan sosial. Yang paling utama dari seorang pekerja sosial adalah bertanggung jawab pada klien dan lembaga. Kenapa pekerja sosial ini harus bertanggung jawab pada klien? Ya tentu karena peran dari pekerja sosial sendiri adalah untuk membantu keberfungsian sosial dari klien agar bisa kembali. Terus kenapa juga harus bertanggung jawab kepada lembaga? Ya ini tentu dikhususkan pada pekerja sosial yang berdiri di bawah lembaga, di mana dia memiliki ikatan atau memiliki keterbatasan ataupun ruang di bawah lembaga yang dari keseluruhan itu tentu menjadi tanggung jawab lembaga sendiri atas pekerja sosial tersebut. Dan kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, pekerja sosial adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetisi. Nah, seorang pekerja sosial ini merupakan seorang pekerja
yang melakukan pelayanan terhadap kliennya, di mana seorang pekerja sosial ini tentu dia harus memiliki pendidikan yang cukup, kemampuan yang cukup, kemudian ada sertifikat kompetensi pada dirinya. Kenapa? Karena sertifikat ini adalah bukti dari kredibilitas seorang pekerja sosial. Kemudian pekerja sosial dalam pelayanannya berperan sebagai pemungkin, perantara, kemudian tenaga ahli, perencana sosial, pembela, dan aktivis. Di sini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pekerja sosial ini memiliki banyak sekali ruang untuk dia melakukan pekerjaannya, melakukan perannya sehingga lebih maksimal, di mana di situ ada perencana sosial, di mana pembangunan sosial tentu butuh ada rencana yang baik, manajemen yang baik, kemudian ada pembela, ada advokat, di mana ketika ada permasalahan yang di situ perlu ada perubahan kebijakan dari pemerintah atau birokrasi yang terlibat dalam permasalahan itu, yang dapat memiliki andil terhadap permasalahan itu untuk memberikan pembelaannya dari seorang pekerja sosial agar penyelesaian masalah ini bisa lebih tuntas untuk diselesaikan, seperti itu. Kemudian untuk broker, perantara, di mana ketika seorang pekerja sosial itu menemukan suatu masalah, nah di situ tentu ada kemungkinan bahwa tidak bisa diselesaikan oleh pekerja sosial sendiri, sehingga pekerja sosial bisa menjadi perantara baik kepada pihak berwajib ataupun tenaga medis ataupun psikoterapi dan sebagainya. Oke, terus kemudian untuk pekerja sosial sendiri diharapkan dan sebaiknya juga memiliki kepercayaan diri, identitas, dan pribadi yang profesional. Iya, tentu. Kepercayaan diri sangat penting karena seorang pekerja sosial tanpa adanya kepercayaan diri, maka apa yang dilakukan akan menjadi sebuah kebimbangan dirinya sendiri. Padahal dia harus menyelesaikan masalah orang lain, tapi masalahnya sendiri gak selesai. Dan itu malah menjadi problematika nantinya atau dinamika seperti itu. Dan kemudian identitas. Tentu bagi seorang pekerja sosial harus menjaga nama baik dirinya, menjaga harga dirinya. Jangan sampai seorang pekerja sosial ini tidak bisa menjadi seorang yang dicontoh untuk klien-kliennya. Harkat martabat seorang pekerja sosial adalah sesuatu yang vital. Kemudian pribadi yang profesional. Sehingga seorang pekerja sosial ketika dia melakukan tugasnya, dia harus profesional. Tidak bisa dia membedakan antara si A dan si B, kemudian perkara A dan perkara B. Semua harus ditangani dengan sama, dengan visi misi yang sama. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu badan sosial atau lembaga sosial. Nah, badan sosial atau lembaga sosial sendiri ini adalah menurut Kucongoroningrat satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini dimasukkan Kucongoroningrat adalah sebuah satuan norma, di mana dalam sebuah lembaga sosial ini tersusun dari orang-orang, 2 orang atau lebih yang dia memiliki satu visi dan misi untuk melakukan sebuah tindakan atau aksi pada pelayanan masyarakat ataupun pada kehidupan masyarakat, seperti itu. Dan kemudian lembaga sosial ini merupakan organisasi birokrasi yang diberi izin dibantu keuangan dan diberi hak kewenangan oleh masyarakat. Tentu di sini organisasi ataupun lembaga sosial
ini merupakan sebuah organisasi yang terstruktur di mana tersusun atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya, hingga pada bagian-bagian yang tentunya akan membantu dalam proses pencapaian tujuan dari lembaga ini. Kemudian untuk sisi keuangan juga, lembaga sosial tentu bukan lembaga profit, namun lembaga non-profit. Sehingga pendapatan atau keuangan dari lembaga ini adalah swadaya ataupun donatur dari orang lain ataupun pihak-pihak lain, seperti itu. Kemudian juga organisasi ini diberi kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan aksinya dalam kehidupan masyarakat ataupun kehidupan berkemanusiaan, seperti itu. Kemudian didirikan oleh pemerintah atau maupun oleh masyarakat sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali sekarang yang ada di Instagram tentang lembaga-lembaga sosial, di mana salah satunya yang saya tahu sendiri dengan mata kepala saya sendiri dan saya ikut di dalamnya adalah Rumah Impian. Itu untuk yang swasta. Kemudian untuk yang pemerintahan, banyak sekarang lembaga-lembaga pemerintahan yang berkecimpung dalam dunia kemanusiaan, dunia kemasyarakatan, di mana antaranya adalah lembaga kesejahteraan sosial. Kemudian wadah masyarakat, pelayan dan pekerja sosial. Tentu karena lembaga sosial ini dia tidak bisa bekerja tanpa adanya pekerja sosial, ataupun mungkin bisa cuma dalam ranah ya kurang maksimal seperti itu. Nah, kemudian juga tidak adanya klien. Ketika ada badan sosial atau lembaga sosial tapi tidak ada seseorang yang membutuhkan lembaga itu atas permasalahannya, ya terkesan tidak ada guna tentu dari adanya lembaga seperti itu. Kemudian ada masyarakat, di mana di sini posisi masyarakat juga sama dengan posisi klien, sehingga penjelasan seperti tadi gitu. Kita lanjut pada pembahasan yang 3 di sampingnya ini, bahwa peran sosial ini memiliki fungsi. Yang ada 3, yang diantaranya adalah pelayanan langsung kepada orang atau sistem sosial, di mana lembaga sosial diharapkan untuk melakukan pelayanan yang langsung kepada orang atau sistem sosial. Pelayanan-pelayanan ini dimaksudkan adalah pelayanan yang tidak di tangan ketiga kan, sehingga lembaga sosial ketika dia diberikan tugas atau dimintai bantuan, ya harus dengan sigap atas diri lembaga sosial ini sendiri untuk membantu menyelesaikan masalah dari kliennya. Kemudian pelayanan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, pembinaan, pengembangan, dan penyembuhan. Dan tentu fungsi ini harus dimiliki, di mana ketika lembaga sosial hanya melakukan perannya dalam pencegahan tanpa adanya penyembuhan, tentu suatu permasalahan-permasalahan yang telah ada tidak akan bisa terselesaikan. Namun ketika ada penyembuhan saja tanpa adanya pencegahan, maka akan timbul terus permasalahan baru yang ada. Kemudian pelayanan administrasi dan perencanaan. Ya, salah satunya adalah advokasi. Tentu di situ akan memerlukan berkas-berkas, kemudian bukti-bukti juga yang di situ menjadi pendukung dari advokasi tersebut. Juga adanya perencanaan. Tentu tanpa adanya perencanaan,
suatu pekerjaan akan tidak terstruktur dan malah membuat agak rancau seperti itu. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tim staf pertolongan. Tim ini difungsikan untuk membantu adanya perubahan operasional pelayanan perorangan ke kelompok. Jadi tim ini difungsikan atau diperankan ketika sebuah atau seorang pekerja sosial ketika dia melakukan tugasnya, dia mengalami atau membutuhkan bantuan. Sehingga disiapkan kelompok khusus yang dia secara setiap waktu ataupun anytime ataupun jika diperlukan itu untuk bisa membantu dari si pekerja sosial ini. Dan inilah tim staf pertolongan. Nah, kemudian dilihat dari namanya sudah tim, maka tim ini atau staf pertolongan ini harus lebih dari 2 orang atau lebih. Terus kemudian di dalamnya berisikan sekretaris, para profesional, para pembantu bidang kesejahteraan sosial ataupun pekerja sosial, terus kemudian masyarakat ataupun relawan. Nah, di sini yang masuk dalam anggota tim staf pertolongan tidak hanya difokuskan pada pekerja sosial. Tim staf pertolongan ini bisa dari apapun golongan itu, latar belakang itu bisa masuk dalam rangkaian tim staf pertolongan yang tersusun dari seperti itu tadi. Kemudian vitalitas, struktur, identitas, moral, dan fungsi khusus. Tentu sebuah tim tanpa adanya struktur maka juga akan membuat komunikasi antar anggota di dalamnya akan kesulitan juga, manajemennya akan mengalami kesulitan juga. Kemudian identitas, tentu adanya tim kita harus tetap menjaga harga diri, martabat, dan harkatnya sebagai seorang tim staf pertolongan yang di situ tujuannya adalah menolong, jangan sampai nanti malah membuat kegaduhan seperti itu. Sehingga tim ini tidak bisa menjadi contoh bagi klien-kliennya nanti, orang-orang yang memiliki masalah gitu. Kemudian moral, hampir mirip tadi, yaitu memiliki perilaku yang baik. Kemudian fungsi khusus. Seperti yang disampaikan tadi bahwa tim staf pertolongan ini memiliki fungsi khusus. Tentu tanpa adanya fungsi dan dibentuknya tim, maka akan sia-sia dan tidak ada guna seperti itu. Kemudian pemimpin, manajer, supervisor, pelatih, ahli, dan konsultan tim. Nah, pekerja sosial di sini bisa menempati diri sebagai pemimpin atau manajer atau supervisor atau pelatih, ahli, atau konsultan tim pada tim tersebut, di mana dia harus manage, mengatur, kemudian memberikan pengarahan, bimbingan, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan keterampilan pelayanan, membina tim agar mencapai tim yang kohesif dan efektif. Ya seperti tadi bahwa tim ini harus mempunyai keterampilan. Di mana pekerja sosial di sini adalah pendamping sekaligus memberi arah dari tim staf atau tim ini. Kemudian kita lanjut pembahasan lain, pembahasan seterusnya maksud saya, yaitu sistem intervensi. Sistem intervensi ini sendiri merupakan satuan kelompok kerja dalam rangka mencapai penyelesaian masalah klien dengan aktif dan bertanggung jawab. Nah, sistem ini adalah sebuah rangkaian di mana di situ terdiri dari orang yang di mana dia bisa digali
atau dimanfaatkan informasinya untuk menyelesaikan permasalahan dari si klien. Di mana di sini sistem intervensi ini bisa diambil dari tim staf pelayanan, kemudian keluarga inti, atau nuclear family, ataupun keluarga besar, extended family, yang tersusun dari teman, tetangga, dan tokoh masyarakat, seperti itu. Kemudian dalam kerjanya, pekerja sosial dalam menerapkan sistem intervensi, yaitu adalah dengan memulainya pada sistem terkecil dan tersempit, yaitu tentu dari si klien itu sendiri, hingga ke ruang yang lebih besar, hingga tercukup informasi yang didapat untuk menyelesaikan masalah. Bahkan kalau perlu sampai pada titik jenuh, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, situasi pertolongan. Nah, di sini komponen-komponen yang ada tentu harus bisa melakukan perannya dengan yang pertama, saling berinteraksi dan melengkapi. Tentu setiap dari anggota mempunyai kekurangan-kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing, dan itu menjadi suatu penting bagi mereka untuk saling berinteraksi, untuk menjalin hubungan, kemudian saling melengkapi agar bagaimana tim ataupun susunan-susunan dari sebuah kelompok kerja ini bisa sempurna, kemudian maksimalis ataupun totalitas dalam kerjanya, kemudian perencanaan atau proses. Di mana di sini seorang pekerja sosial dalam perannya perlu untuk melakukan perencanaan untuk proses yang akan dihadapi. Kemudian keputusan-keputusan prediksi penetapan kegiatan yang secara operasional disusun dalam kerangka kerja. Tentu di sini seorang pekerja sosial perlu untuk menyusun, kemudian mengambil keputusan-keputusan secara bijak, dan kemudian juga dapat untuk memprediksi atas risiko dari segala putusan-putusan ataupun rencana-rencana yang dibuat. Terus kemudian penyesuaian dengan kemampuan klien. Di sini seorang pekerja sosial perlu untuk memahami diri klien, sehingga ketika seorang klien ini dirasa sudah tidak mampu untuk memberikan informasi ataupun tidak mampu untuk melakukan apa yang kita harapkan, seorang pekerja sosial bentuk untuk berkreativitas sendiri bersama supervisinya ataupun kelompoknya, bagaimana cara yang terbaik atas permasalahan klien. Kemudian pertimbangan konsekuensi seperti tadi, pertimbangan resiko, seperti itu. Kemudian bersifat prognostik atau prediktif dan disposisi. Tentu seperti tadi, prediksi-prediksi tentang masa yang akan datang, atau prediksi-prediksi dari segala keputusan harus dipertimbangkan secara matang dan terukur. Kemudian berdasarkan asesmen. Ya tentu, karena setiap dari intervensi dari seorang pekerja sosial juga merupakan asesmen dari pekerjaan sosial itu sendiri. Sehingga dari asesmen tersebut yang dilakukan juga secara berkala dan terus-menerus diharap menjadi acuan untuk melakukan tindakan-tindakan atau tugasnya secara kemudian hari. Kemudian dan mungkin telah selesai penjelasan dari komponen-komponen kerangka praktek pekerjaan sosial ini. Dan saya ucapkan
Terima kasih atas perhatiannya, atas kemauannya untuk menonton video ini. Saya Adi Yusof dari Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas B, UIN Sunan Kalijaga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.